Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Pengantar Manajemen. Kali ini kita akan bahas tentang pelaksanaan dan motivasi dalam perusahaan. Bersama saya Ibu Siti Sahara. Untuk tujuan mata pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan kalian memahami apa itu definisi pelaksanaan, pentingnya pelaksanaan, motivasi, fungsi dan tujuan motivasi, lalu teori-teori motivasi. Adapun referensi yang bisa kalian gunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Selain itu juga kalian bisa cari referensi berdasarkan jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah kita, Pengantar Manajemen. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu actuating atau pelaksanaan, dimana setelah sebelumnya kita membahas tentang planning, organisasi, beserta kaitannya yang sudah kita pahami sebelumnya. Kita lanjutkan pada pelaksanaan yang dapat dikatakan sebagai ataupun merupakan fungsi manajemen yang paling utama dalam suatu organisasi atau kegiatan bisnis, karena penekanannya pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, yang tentunya supaya mereka dapat bekerja sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan yang dibuat sehebat apapun, kemudian pengorganisasiannya juga yang telah didesain sebaik mungkin ataupun sebagus mungkin, tanpa adanya pelaksanaan, organisasi yang kita bangun ataupun usaha yang kita rancang tidak akan bermakna apa-apa bila tidak ada pelaksanaannya. Pelaksanaan seringkali dikaitkan pada upaya untuk mewujudkan ataupun merealisasikan sebuah rencana, di mana secara kompleksitas actuating atau perencanaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan untuk menjalankan ataupun menggerakkan anggota dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya untuk mewujudkan suatu rencana menjadi realisasi sebagai melalui berbagai pengarahan, motivasi supaya anggota tersebut dapat melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaannya secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini perlu diperhatikan bagi seorang pemimpin pada proses pelaksanaan ini, bahwa bagaimana membuat semua orang yang ada di bawah koordinasinya berkeinginan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang telah kita rencanakan matang-matang dengan penuh semangat. Proses perencanaan menjadi penting karena dapat berfungsi sebagai yang pertama, yaitu mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan apa yang diinginkan ataupun apa yang tidak diinginkan. Yang kedua, menaklukkan daya tolak seseorang jika ada anggota ataupun karyawan kita yang enggan melaksanakan tugasnya. Melalui actuating ini diharapkan sebagai solusinya. Yang ketiga adalah membuat orang untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Melalui fungsi actuating ini pula dapat membuat orang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Agar fungsi pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik, maka pemimpin organisasi perlu memberikan rangsangan dalam berupa motivasi, karena tanpa adanya rangsangan tersebut, pelaksanaan yang tadinya merupakan upaya untuk mewujudkan rencana menjadi realisasi akan sulit untuk terwujud secara optimal, karena adanya keterkaitan fungsi pelaksanaan dan motivasi seperti itu dengan keterikatan yang sangat maksimal ataupun sangat erat kaitannya. Selanjutnya, motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang dalam bahasa Indonesia identik dengan bergerak ataupun dorongan untuk memperuntukkan, hanya ditunjukkan biasanya pada sumber daya manusia, atau bisa diartikan secara singkat yaitu daya pendorong untuk mengarahkan semua kemampuan, khususnya pada karyawan kita atau bawahan kita. Bagaimana cara mengarahkan karyawan agar segala sumber daya yang ia miliki dapat diupayakan secara kontinu sehingga dapat terus mau bekerja demi mewujudkan tujuan yang akan dicapai perusahaan dengan tetap mengacu pada rencana-rencana yang telah ditetapkan.
Secara kompleksitas, motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi ataupun karyawan rela untuk mengarahkan kemampuannya dalam bentuk keahlian, keterampilan, tenaga, dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi tujuan, mengapa tujuan motivasi itu sangat penting dalam proses pelaksanaan. Yang pertama adalah untuk mendorong timbulnya suatu perbuatan, di mana pada tujuan ini adalah tanpa adanya motivasi, kemungkinan adanya perbuatan karyawan untuk dapat bekerja dengan baik itu sangatlah tipis. Yang kedua, sebagai pengarah, yang artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan melalui motivasi, dapat mengarahkan perbuatan yang semula enggan mengerjakan berubah menjadi semangat dalam mengerjakannya. Yang ketiga adalah cepat atau lambatnya pekerjaan. Untuk dapat melihat cepat atau lambatnya suatu pekerjaan, lihatlah motivasi yang diberikan. Jika motivasinya kecil, maka dapat dipastikan pekerjaan itu akan lambat. Namun sebaliknya, jika motivasi itu besar, maka pelaksanaan juga akan semakin cepat. Selanjutnya kita bahas tentang teori motivasi. Di saat tertentu apabila kita melihat mutu pekerjaan seseorang, biasanya didapat kurang baik ataupun kurang memuaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Tugas dari pemimpin inilah untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab mutu pekerjaan karyawan tersebut menjadi kurang baik. Bisa jadi penyebabnya karena kekurangan pengetahuan ataupun pelatihan, pendidikan, tetapi bisa jadi karyawan tersebut memiliki kurang persepsi ataupun salah persepsi sehingga memungkinkan kurangnya motivasi yang dia miliki. Mulanya ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan, yang kedua teori X dan Y, dan yang ketiga teori 2 faktor. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ialah teori kebutuhan. Teori kebutuhan ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang disebut juga teori Maslow. Di sini teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan di dalam diri manusia membentuk semacam tingkatan-tingkatan kebutuhan, yaitu tingkatan yang paling mendasar dari dirinya yaitu kebutuhan psikologi, di mana manusia akan terlebih dahulu memenuhi kebutuhannya secara fisik, yaitu bernafas, makan, tidur. Lalu setelah dipenuhinya kebutuhan psikologi, maka manusia itu akan meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan safety-nya ataupun rasa aman, meliputi keamanan tubuh, rasa aman dalam bekerja, sumber daya ataupun moralitas keluarga, kesehatan, properti, dan lainnya. Lalu setelah rasa aman itu terpenuhi, manusia akan meningkatkan lagi kebutuhannya pada tingkatan yaitu kasih sayang ataupun cinta, di mana meliputi keinginan untuk memiliki persahabatan, keluarga, ataupun lainnya. Setelah keinginan tersebut dipenuhi, naik tingkatannya pada tingkatan esteem ataupun kebutuhan rasa hormat, meliputi harga diri, kepercayaan diri, prestasi, rasa hormat terhadap rasa hormat dari orang lain ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan self actualization, di mana aktualisasi diri untuk menjadi orang capable, pemenuhan keinginan diri sendiri, meliputi moralitas, kreativitas, spontanitas, pemecahan masalah ataupun kurangnya prasangka ataupun penerimaan pada fakta. Selanjutnya teori X dan Y. Teori ini dikembangkan oleh McGregor, di mana teori ini menyatakan bahwa 2 pandangan yang berbeda pada manusia, yaitu teori X yang memiliki perpandangan negatif
bahwa rata-rata manusia itu tidak suka bekerja, senang bermalas-malasan, menghindari tanggung jawab dan mencari tujuan formal sebisa mungkin, harus diatur dan dikendalikan, bahkan ditakut-takuti, prioritas pada keamanan ataupun sedikit memiliki ambisi. Sedangkan pada teori Y itu merupakan teori pada sisi negatif, di mana segala pekerjaan itu dianggap sebagai suatu yang wajar, lumrah dan alamiah, lalu di mana pekerjaan itu juga akan melatih tujuan pribadi untuk mengendalikan diri sendiri jika melaksanakan komitmen pekerjaan, mampu mengambil keputusan cerdas ataupun inovatif, dan dapat dikembangkan tidak saja di manajemen puncak tetapi juga di menengah maupun di bawah. Pada di sini kalian bisa lihat misalnya saja contohkan, perhatikan siapa saja orang yang bisa menjadi pemimpin. Dapat dipastikan dia tidak pernah memiliki pemikiran negatif. Ketika orang lain, katakanlah misalnya dicontohkan itu si A, selalu bekerja malas-malasan, hujan sedikit saja dia tidak ingin masuk kerja, sering beralasan sakit, lalu entah alasan apa lagi yang dibuat sehingga tidak hadir dalam pekerjaannya. Misalnya saja dia akan bekerja apabila ada pemimpinnya ataupun diawasi. Berbeda dengan perlakuan misalnya saja si B, dia melakukan pekerjaan dengan baik, hampir tidak ada absen, walaupun hujan, tidak pernah ada alasan untuk tidak masuk kerja. Kemudian dalam bekerja pun si B tidak perlu diawasi ataupun tidak perlu disuruh, selalu tahu apa tanggung jawabnya, apa tugasnya. Semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tanggung jawab. Singkat cerita, ketika peluang promosi jabatan tiba untuk mencari seorang pemimpin, tentu yang dilihat perusahaan terlebih dahulu adalah track record kinerja dari berbagai karyawan, mulai dari absensi, pola kerja, hasil kerja, ataupun sebagainya. Kira-kira menurut kalian, pasti kalian bisa melihat contoh yang ibu berikan tadi, apakah si A yang dipilih ataukah si B yang dipilih? Karena Mengapa demikian? Karena pasti tindakan yang dilakukan kesehari-harian seseorang adalah buah dari pemikirannya sendiri. Karena tidak akan pernah seorang pemimpin itu memiliki pemikiran yang negatif. Orang yang memiliki pemikiran positif akan selalu maju dan tumbuh berkembang. Sedangkan orang yang selalu berpikiran negatif, dia tidak akan pernah bisa maju dan tidak akan bisa tumbuh berkembang. Selanjutnya, teori dua faktor, di mana teori ini dikembangkan oleh psikolog Frederick Herzberg, yang dia mengemukakan bahwa dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas ataupun tidak puas, yaitu motivasi dan higienis atau pemeliharaan. Pada teori faktor motivasi, itu meliputi dorongan prestasi, kemajuan, kesempatan untuk berkembang, tanggung jawab. Sedangkan untuk higienis itu biasanya meliputi pada administrasi, kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas ataupun atasan, hubungan dengan subbagian, upah, gaji, keamanan kerja ataupun kondisi kerja. Nah, teori dua faktor ini dikemukakan bahwa kerangka kerja lain untuk memahami implikasi motivasi dari lingkungan kerja yang ada, dilihat dari faktor-faktor higienis tadi dengan faktor-faktor motivasi. Teori motivasi meyakini bahwa kepuasan kerja memotivasi pada kinerja yang lebih baik. Apabila kita melihat adanya ketidakpuasan karyawan, kita sebagai pemimpin perusahaan dapat menghilangkan ketidakpuasan tersebut dengan faktor-faktor higienis seperti administrasi, kebijakan perusahaan, supervisi, gaji, keamanan kerja ataupun kondisi kerjanya. Faktor higienis ini berhubungan erat dengan konteks pekerjaan, pemeliharaan, kendati perbaikan konteks juga
tidak mengarah pada kepuasan yang lebih besar, namun diharapkan akan dapat mengurangi rasa ketidakpuasan dari karyawan tersebut. Selanjutnya untuk teori motivasi berikutnya ada teori motivasi kontemporer. Yang pertama adalah teori ERG, teori kebutuhan McClellan, teori keadilan, teori ekspektasi, dan teori perkuatan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah teori ERG, di mana teori ini dikembangkan oleh Clayton Aldefer dari Universitas Yale. Clayton membagikan bahwa berbeda dengan tadi teori kebutuhan dari Maslow, Clayton hanya membagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu eksistensi, related, dan grow. Pertama adalah grow, di mana adanya keinginan untuk mengembangkan diri, terus lalu memiliki penghargaan ataupun aktualisasi diri. Yang kedua adanya keinginan untuk memelihara hubungan antar sesama, dan yang ketiga adalah kebutuhan fisiologis dan rasa aman ataupun keberadaan. Yang ketiga adalah teori kebutuhan McClellan. Pada teori kebutuhan ini memfokuskan pada 3 kebutuhan saja, yaitu achievement, affiliation, dan power. Pada yang pertama, achievement, di mana kebutuhan untuk dapat meraih kesuksesan. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan untuk memiliki pertemanan. Motif ini mengacu pada kebutuhan karyawan akan penerimaan dan dukungan dari atasan maupun rekan kerja. Dengan adanya kerjasama ataupun kolaborasi dirasakan akan menjadi poin utama dalam mengatasi relasi atasan dan relasi antar pekerjanya masing-masing. Yang ketiga, needs for power, di mana kebutuhan untuk kekuasaan atau pemegang kendali. Yang berikutnya teori keadilan. Teori keadilan adalah teori yang cenderung akan membandingkan insentif ataupun reward yang diperoleh dengan insentif yang diterima dengan orang yang mempunyai beban kerja yang serupa ataupun tidak serupa. Apabila besar insentif ataupun reward antara 2 orang itu sama, maka akan timbul motivasi kerja. Namun apabila insentif kerjanya itu berbeda, maka akan mengurangi motivasi kerja sebelumnya bagi yang memiliki reward yang lebih kecil. Sedangkan bagi yang menerima reward yang lebih besar pastinya akan termotivasi lebih kuat. Berikutnya teori ekspektasi, di mana pada teori ini mengatakan bahwa kekuatan seseorang untuk bertindak ataupun mengerjakan sesuatu berhasil baik atau tidaknya dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya pengharapan yang akan dia dapatkan. Orang akan termotivasi untuk bekerja dengan baik apabila ada peluang untuk mendapatkan insentif, bonus, kenaikan gaji, ataupun promosi, dan pengharapan itu akan memuaskan tujuan pribadi karyawan tersebut. Yang berikutnya adalah teori penguatan, di mana pada teori ini tidak menggunakan konsep suatu motif ataupun motivasi. Sebaliknya, pada teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi dari perilaku yang di masa lalu ataupun pada masa kini yang mempengaruhi hasil yang akan dituainya pada masa datang sebagai proses pembelajaran. Hasil yang didapatkan seseorang di masa depan itu akan tentunya merupakan akibat dari perilakunya yang terbentuk di masa lalu ataupun di masa saat ini. Artinya kita dapat menentukan ataupun memilih dan mengambil keputusan dalam dinamika kehidupan sebagai pembelajaran sebagai
pembelajaran hidup kita sendiri, mulai dari tempat kerja, lingkungan, ataupun bersosialisasi dengan masyarakat. Apabila kita bekerja dengan rajin, dengan giat, dengan bersungguh-sungguh, dengan sikap yang baik yang kita tunjukkan, maka nantinya kita akan menuai hasil dan mendapatkan jabatan tertentu, dipromosikan menjadi jabatan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika kita bekerja tidak sungguh-sungguh, malas, banyak alasan, sering sakit-sakitan, ataupun sikap buruk lainnya, maka dapat dipastikan nantinya kita akan diputuskan kontrak ataupun di PHK. Nah, dari berbagai macam teori motivasi yang telah kita jelaskan tadi, yang kita telah bahas tadi, kita dapat memilih motivasi mana yang tepat ataupun yang sesuai dengan kondisi tempat usaha kita atau tempat kita bekerja, agar proses pelaksanaan tadi dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan dan terrealisasi dengan baik. Apakah motivasi yang diberikan adalah teori kebutuhan, ataukah teori Herzberg ataupun teori lainnya. Sebagai review, misalnya saja bagi karyawan baru yang masuk kerja dari tamatan sekolah, yang menjadi pusat perhatian adalah dimulai pada pemusatan tingkat kebutuhan lebih rendah, yaitu psikologi needs dalam berbagai pekerjaan pertama mereka, kemudian akan meningkat kepada rasa aman, dan bila telah dipuaskan akan memenuhi tingkat yang lebih tinggi dan seterusnya. Sedangkan untuk kebutuhan excellent tadi ada korelasi antara kebutuhan prestasi dengan kesuksesan dalam proses pelaksanaan. Nah, pada teori tadi kita bisa lihat cocok atau tidaknya situasi kerja kita saat ini ataupun situasi usaha yang akan kita jalani. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.